Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Laila Zikra dengan NIM 11230183000106. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Hajah Fidrayani, MPD MPSI. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Value Clarification Technique atau biasa disingkat dengan model pembelajaran VCT. Apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran Value Clarification Technique itu? Nah, jadi model pembelajaran Value Clarification Technique merupakan teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan. Nah, dalam prosesnya yaitu dengan menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Jadi, dapat dipahami bahwa model pembelajaran Value Clarification Technique itu membantu siswa untuk mengenali, memahami, dan mengklarifikasi nilai-nilai yang telah ia pegang dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah model pembelajaran Value Clarification Technique ini didasari dengan adanya teori konseling yang didesain untuk membantu dan membimbing seseorang dalam membuat keputusan dan pilihan hidupnya. Model pembelajaran Value Clarification Technique diperkenalkan pertama kali oleh Ratz, yaitu seorang pendidik Amerika Serikat pada tahun 1950 dengan nama Value Clarification yang kemudian berkembang dan dikenal hingga saat ini. Kenapa sih model pembelajaran ini penting untuk dikembangkan? Nah, jadi model pembelajaran Value Clarification Technique penting untuk dikembangkan karena merupakan salah satu bentuk model yang cocok untuk dikembangkan untuk menguatkan dan membangun nilai dalam diri setiap individu. Manfaat dari menerapkan model pembelajaran Value Clarification Technique adalah untuk melatih dan mengembangkan peserta didik dalam melaksanakan proses penilaian terhadap nilai-nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat, serta mampu menerapkan dan memilih nilai-nilai tersebut menjadi acuan hidupnya. Adapun dampak dari penerapan model pembelajaran Value Clarification Technique ini yaitu peserta didik dapat mengungkapkan isi materi, memahami nilai-nilai yang ada dalam kehidupan, mengembangkan potensi peserta didik, terutama mengembangkan nilai sikap, memberikan sejumlah pengalaman belajar dari berbagai kehidupan, memadukan berbagai nilai-nilai moral dalam sistem nilai dan moral yang ada dalam diri seseorang, serta memberi gambaran nilai moral yang patut diterima dalam masyarakat. Nah, penggunaan teknik pendidikan nilai ini di mana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, membantu peserta didik dalam mencari dan memutuskan serta mengambil sikap sendiri mengenai nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkan. Penggunaan model pembelajaran Value Clarification Technique pada mata pelajaran di sekolah dasar yaitu diantaranya pada mata pelajaran PPKN. Nah, jadi pada mata pelajaran PPKN ini berperan sebagai wadah bagi siswa untuk mengklarifikasi nilai-nilai moral. Selanjutnya pada mata pelajaran IPS yaitu untuk mendorong siswa menganalisis masalah yang mengandung nilai-nilai kepedulian sosial dan karakter. Dan yang terakhir pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar, yaitu model ini membantu siswa mencari dan menentukan status nilai yang dianggap baik dengan menganalisis nilai yang sudah ada pada diri mereka, sekaligus mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor mereka. Adapun kelebihan dari model pembelajaran Value Clarification Technique, menurut Tani Reja dalam jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya, model pembelajaran Value Clarification Technique ini memiliki keunggulan untuk pembelajaran afektif, yaitu mampu mengundang, melibatkan, membina, dan mengembangkan potensi diri siswa, terutama mengembangkan potensi sikap. Selain itu juga
model pembelajaran VCT ini mampu mengklarifikasi atau menggali dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan selanjutnya, yang akan memudahkan bagi guru untuk menyampaikan makna atau pesan nilai atau moral. Sedangkan, kekurangan dari model pembelajaran value clarification technique itu diantaranya. Yang pertama, apabila guru tidak memiliki kemampuan melibatkan peserta didik dengan keterbukaan, saling pengertian, dan penuh kehangatan, maka peserta didik akan memunculkan sikap semu atau imitasi atau palsu. Yang kedua, sistem nilai yang dimiliki dan tertanam oleh guru, peserta didik, dan masyarakat itu tidak baku dan dapat mengganggu tercapainya target nilai baku yang ingin dicapai atau disebut dengan nilai etik. Yang ketiga, memerlukan kreativitas guru dalam menggunakan media yang tersedia di lingkungan, terutama yang aktual dan faktual, sehingga dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kira-kira bagaimana sih selama ini pembelajaran menggunakan model VCT? Pembelajaran menggunakan model Value Clarification Technique mengarahkan siswa untuk mencari dan menentukan nilai yang dianggap baik dalam menghadapi persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa, yang menjadi sumber belajar yang menarik, karena bisa menjadi alat perantara informasi belajar dari pendidik kepada peserta didik yang diambil dari kehidupan sosial budaya yang ada di masyarakat. Kontribusi guru dalam model pembelajaran Value Clarification Technique. Keberhasilan model pembelajaran Value Clarification Technique dalam mempengaruhi nilai kemandirian selain dibantu dengan kegiatan yang menantang dan syarat akan nilai, namun juga tidak terlepas dari peran seorang guru. Dalam model pembelajaran ini, guru memegang peranan penting karena klarifikasi yang dimaksud pada model ini terletak setelah kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi, setelah kegiatan pembelajaran, guru memberikan clarifying dari kegiatan pembelajaran tersebut. Sehingga keberhasilan pada model pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengelola kelas dan memberikan klarifikasi semudah mungkin untuk dipahami oleh siswa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan model pembelajaran Value Clarification Technique. Langkah penggunaan model ini ada 7 tahap yang dibagi menjadi 3 tingkat. Tahap yang pertama yaitu kebebasan memilih yang terdiri dari 3 tahap pembelajaran yang meliputi memilih secara bebas, memilih dari beberapa alternatif, dan memilih setelah dilakukan analisis pertimbangan konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat dari pilihannya. Tahap yang kedua yaitu tahap menghargai yang terdiri dari 2 tahap pembelajaran yang meliputi 1. Adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya. Yang kedua, menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum. Tahap yang ketiga yaitu tahap berbuat, yang mana dalam tahap ini terdapat 2 tahap pembelajaran. Yang pertama yaitu kemauan dan kemampuan mencoba melakukannya, dan yang kedua mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya. Yang terakhir yaitu modifikasi model pembelajaran Value Clarification Technique. Dijelaskan pada jurnal Sudirman yang dipublikasi pada tahun 2019 bahwa inovasi model pembelajaran Value Clarification Technique dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu bisa dilakukan dengan metode diskusi, bisa dilakukan dengan metode curah pendapat, bisa dilakukan dengan metode bermain peran, bisa dilakukan dengan metode studi kasus, dan juga bisa dilakukan dengan metode muhasabah. Oke teman-teman, sekian pemaparan video tentang model pembelajaran Value Clarification Technique dari saya. Mohon maaf atas segala ucapan yang salah, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.